ini kita akan praktek. Bapak Ibu semuanya, setelah kemarin full seharian materi dari Ustaz Saifuddin juga materi, saya rasa saatnya sekarang sudah siap untuk praktek ya. Bagaimana siap? Ada beberapa orang yang baru hadir. Namun sebelum demonstrasi harus saya terangkan juga tentang pengertian ruqyah syariah. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum sama sekali mengenal apa itu ruqyah syariah ya. Sedikit akan kita bahas. Ini sudah kita bahas kemarin ya, tentang fitrahnya kolbu, tentang jantung spiritual, tentang dalil-dalil, tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, ya, gangguan sihir, baik dari psikisnya, fisiknya, dan juga gangguan saat tidur, dan juga gangguan lain. Kemudian juga kita sudah pahami bagaimana hakikat Al-Quran itu menyembuhkan. Ya. Kemudian poin per poinnya sudah kita lihat juga simulasinya, dan juga kita sudah lakukan 2 kali ruqyah ya. Kemudian tazkiyah juga sudah kita lalui, mudah-mudahan sedikit banyak menambah kekuatan fondasi keimanan kita, fondasi tauhid kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang kita akan bahas tentang apa itu ruqyah syariah. Ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu ruqyah? Mantra ya, sudah sangat mudah sekali. Ruqyah adalah mantra dari kata ruqyah. Sedangkan ruqyah syariah itu adalah ruqyah yang disyariatkan. Kenapa ada ruqyah syariah? Tentu ada kebalikannya, ruqyah syirkiyah. Ya, sudah paham semua alhamdulillah. Ruqyah syariah itu ruqyah yang sesuai syariat. Ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Baik, itu awalnya ya. Itu dia. Sekarang kita sedikit akan bahas tentang dalil-dalilnya Bapak Ibu semuanya. Ini barangkali ada yang menunggu tentang dalil-dalil sahih ruqyah syariah. Yang pertama, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Ya, dilakukan oleh Rasul sendiri. Rasulullah meruqyah istrinya, Rasulullah meruqyah cucunya, meruqyah para sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri diruqyah sama malaikat Jibril suatu ketika beliau kena sihir. Ya. Ini adalah sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apabila ada orang yang sakit di antara kami, kata Aisyah, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya, kemudian beliau berkata atau berdoa, apa? Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta safi la sifan ila sifau sifan la yurus. Ini sangat umum sekali kita ketahui. Jadi Rasulullah menyentuhkan tangannya di tempat yang sakitnya. Baik. Yang berikutnya ini adalah sunnah takriyah atau sunnah pembenaran Nabi. Jadi Nabi membenarkan. Ini Bapak Ibu semuanya sebuah hadis yang sangat terkenal sekali dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu-satunya riwayat ini dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya banyak tapi perawinya satu. Dari satu rawi yang sama, dari satu sumber ya. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan perjalanannya bersama sahabat. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad itu dengan 30 pasukan berkuda. Jadi dalam satu pasukan perjalanan ya, entah itu ke Madinah, ya ke Madinah, dari Makkah menuju Madinah barangkali. Kemudian di jalan dia itu kemalaman, ya kepentingan di jalan gitu ya. Dan di sana tidak ada yang menerima rombongan itu. Kemudian beliau tidur di pinggiran kampung, gitu ya. Kemudian malam itu salah satu pemimpin dari kaum tersebut kena sengatan kalajengking gurun itu. Ya. Kemudian semua orang berupaya mengobatinya tapi tidak bisa. Kemudian mereka memutuskan untuk memanggil siapa? Rombongan Said Al-Khudri tadi. Kemudian salah satu dari rombongan itu pergi menemui siapa? Pemimpin tadi. Nah, dalam sebuah riwayat dikisahkan Bapak, riwayat yang sahih ya. Orang yang berdiri menemui atau sahabat yang berdiri menemui orang tersebut adalah sahabat yang tidak bisa baca Quran atau bacaannya tidak terlalu bagus. Ya, jadi tapi sahabat itu pergi ke sana
dengan satu syarat, kamu tadi tidak menjamu saya, tidak mau menjamu saya, maka kami akan mengobati Anda kalau Anda menjamu kami. Ya. Akhirnya mereka sepakat, ya. Lalu diobatilah dengan Al-Fatihah. Nah ini yang harus dicatat, ya. Dengan Al-Fatihah, ya. Kemudian mereka sembuh. Lalu mereka dapat 20 ekor kambing, ya. Ada riwayat 1 ekor kambing, ada riwayat 100 ekor kambing. Yang jelas mereka dapat hadiah. Dan mereka, para sahabat ini berbeda pendapat. Ada yang ingin memakannya di sana, memotongnya dan menjualnya, ada yang membagikannya, gitu ya, si hadiah ini. Tapi salah satu sahabat berkata, jangan diapa-apakan dulu hadiah ini sampai kita sampai kepada Rasulullah di Madinah. Setelah sampai di Madinah, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah balik bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini obat? Al-Fatihah ini ruqyah, bahwa Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bagilah kambingnya dengan kuat. Artinya sambil tersenyumnya Rasulullah. Jadi Rasulullah mengizinkan Bapak Ibu semuanya menjadikan Al-Fatihah sebagai mantra. Bisa sekali Pak, hadisnya tidak terlalu banyak ya. Meskipun masih banyak orang kenapa menjadikan Al-Quran sebagai mantra. Mereka belum paham. Insya Allah kita sudah paham kemarin ya, jelas detail sekali bagaimana Al-Quran bekerja kepada kol. Baik. Kemudian hadis berikutnya Bapak, Al-Quran ternyata bukan hanya obat sihir. Ini ketika Ustaz Saifuddin tadi membahas bahwa tentang gangguan penyakit medis dan non medis, ternyata Al-Quran pun bisa mengobati obat penyakit-penyakit medis. Lihat dalam hadisnya ya. Ini dari Yazid bin Ubaid. Ya, beliau berkata, aku melihat pengaruh pukulan pada betis Salamah. Lalu aku katakan, apakah ini? Ia menjawab, aku mendapatkan luka ini saat perang Khaybar. Kemudian orang-orang berkata, Salamah terkena musibah. Kemudian aku dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu beliau meludah padaku sebanyak 3 kali. Kemudian aku tidak mengeluhkannya lagi hingga saat ini. Meludah 3 kali ini Bapak, bisa dalam artian meludah yang sebenarnya, bisa dalam artian meniup. Begitu ya, 3 kali. Atau yang meludahi. Memar Pak ya. Bekas perang, bukan gangguan jin. Meskipun ibu-ibu ada gangguan jin yang membuat memar-memar. Pernah nggak bangun pagi tiba-tiba panahnya seperti ada cakaran, bekas cakaran, atau bekas dicubit, bekas digigit. Kalau bukan bapaknya yang melakukan, itu gangguan setan. Ya, begitu ya. Begitu. Ini Al-Quran obat fisik juga. Kemudian, jadi Al-Quran tidak hanya bercerita tentang sihir. Ya, baik. Berikutnya ada perintah dari ruqyah. Ya, ini tidak sahih, Bapak Ibu semuanya. Ya, hadisnya, tapi bukan mungkar juga. Ya, dalam riwayatnya barangkali daif ya. Tapi ada dalam Sunan Ibnu Majah ya, 3505 dari Abu Bakar bin Muhammad ya. Bahwasannya Khalidah binti Anas ya, Umi Bani Hazm As-Saidi datang menemui Nabi SAW dan dia meminta pertimbangan kepada beliau untuk diruqyah. Maka beliau memerintahkan terapi inulah. Ya. Kemudian ada lagi kebolehan ruqyah dari Auf bin Malik. Ya. Ia berkata, pada masa jahiliyah aku pernah melakukan penjampian. Ya. Ya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Maka beliau menjawab, Uridu, tunjukkanlah kepadaku bagaimana jampinya. Ya, ini sebuah isyarat ya. Perlihatkanlah jampi kalian kepadaku. Tidak mengapa dengan jampi selama bukan perbuatan syirik. Apalagi kalau koridor jampi itu dirubah menjadi doa apa ya? Itu jelas boleh. Siapa yang melarang untuk berdoa ya? Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ruqyah ini berarti menolak takdir. Tidak. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, kaum Ansor ada satu keluarga yang dipanggil dengan keluarga Amr bin Hazm. Ya. Mereka sering meruqyah atau melakukan jampi-jampi ya, dari penyakit huma atau racun yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking. Padahal Rasulullah telah melarang jampi-jampi. Ya. Kemudian mereka mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasul, sesungguhnya Anda telah melarang untuk meruqyah dan kami sering melakukan ruqyah dari penyakit huma, ya. Racun ya, sengatan. Maka beliau bersabda, Uridu, tunjukkan bagaimana jampi-jampi kalian. Ya. Lalu mereka membacakan
kepada beliau, dan beliau bersabda lagi, labasa bihi ya hadihi mawasik. Tidak mengapa dengan ini, karena bacaan ini termasuk dari sesuatu yang dapat menguatkan. Dalam sabda yang lain, labas rukoh malam takun fihi syirkon. Tidak mengapa meruqyah selama tidak terdapat syirkon. Bapak Ibu semuanya, ini adalah senjata untuk melawan mereka orang-orang yang anti ruqyah, yang membuat makar pada ruqyah syariah. Kemudian Rasulullah juga meruqyah sahabat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling dekat ya. Ya, ini ada Sunan Ibnu Majah ya 3515. Nabi datang menjengukku, beliau lalu bersabda, apakah kamu mau aku ruqyah dengan ruqyah yang diajarkan Jibril kepadaku? Jadi setelah Rasulullah diruqyah oleh Jibril alaihissalam, maka Rasulullah meruqyah Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang meriwayatkannya Abu Hurairah dan Abu Hurairahnya sendiri. Ya. Dalam Sunan Ibnu Majah juga. Dengan ruqyah Jibril. Masya Allah, ya. Rasulullah mengajarkan sendiri, menawarkan sendiri. Kemudian Rasulullah juga meruqyah cucunya Hasan dan Husain dari Ibnu Abbas. Ya. Kemudian juga Rasulullah meruqyah anak-anak. Ada 3 hadis lebih, tiga riwayat yang berbeda. Jadi Rasulullah pun meruqyah anak-anak. Bapak Ibu semuanya. Ada juga ruqyah perlindungan. Ruqyah perlindungan ini adalah seluruh jampe atau doa untuk melindungi kita dari kejahatan syaitan dan manusia. Termasuk kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syai'in. Kemarin saya sebelum masuk ke sini saya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli. Di sini tidak gangguan jin, bahkan kalajengking, Pak, ya. Jadi ada seorang anak laki-laki disengat kalajengking di masa Rasulullah itu. Lalu sahabat melaporkannya, wahai Rasulullah, si fulan disengat kalajengking semalam hingga dia tidak bisa tidur. Rasulullah mengatakan apa? Seandainya anak ini membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq di sore hari, maka dia tidak akan disengat kalajengking, dia akan terlindung sampai pagi. Masya Allah ya. Jadi seluruh gangguan kejahatan dari makhluk Allah. Makanya a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Tidak hanya jin tapi khalaq, seluruh makhluk, kejahatan makhluk ya. Ada juga ruqyah 3 kul. 3 kul ini singkatan saja ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini dari Aisyah. Rasulullah apabila hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil baca Qul huwallahu ahad ya, Al-Falaq dan An-Nas ya. Qul huwallahu ahad dan muawizatain ya. Qul huwallahu ahad ini Al-Ikhlas ya 104, dan muawizatain ini An-Nas dan Al-Falaq. Ya. Mengusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Ya. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal itu. Menyuruh Aisyah untuk meruqyahnya, tidak mengurangi tawakal itu ya, kecuali kita bolak-balik ke peruqyah dan bergantung kepada peruqyah. Nah ini dia. Baik, alhamdulillah ya, sudah jelas. Kemudian satu lagi ruqyah Jibril. Nah ini dia. Ruqyah Jibril suatu ketika Rasulullah kena sihir oleh orang Yahudi, maka Jibril turun dan meruqyah ya, dengan satu bacaan. Ini dia, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudi min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yasfi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa yang sangat baik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyah. Ini Bapak Ibu semuanya. Dan ada satu hadis ya, yang melarang ruqyah. Ini hadisnya sahih ya, Sahih Bukhari 5270 ya. Juga ada dalam Musnad Imam Ahmad 3615 ya. Ini dari Ibnu Abbas. Ini Rasul melarang ruqyah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Di sini harus pandai-pandai kita cerna dari hadis ini. Ya. Ruqyah mana yang Rasulullah larang? Ya. Di sini ya, lihat. Jadi dalam kisah ini dikisahkan bahwa Rasulullah itu melihat nabi-nabi dan umat-umat yang mengikutinya. Ada seorang nabi diikuti dengan umat yang banyak. Maka Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, apakah itu umatku?" Bukan. Itu adalah umat Nabi Nuh. Kemudian ada nabi yang diikuti hanya satu umat. Ada nabi yang beberapa. Dan Allah berfirman yang memperlihatkan menunjuk ke arah timur. Lihatlah ke ufuk timur dan barat. Banyak sekali umat Rasulullah SAW, paling banyak.
Dan itu adalah umatmu, kata Allah. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya, dari kalangan umatmu. Siapa saja? Ya, ini disebutkan di sini. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah bertahayur, ya, dan tidak pula melakukan terapi dengan kai. Ini ibu bapak diperhatikan ya. Ini harus saya jelaskan. Orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Sedangkan ruqyah saat itu ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau kita pandai sebetulnya sampai sini pun sudah cukup. Tapi ada orang-orang yang kekeh membahas hadis ini terus, ya. Kalaupun ini ruqyah syar'iyah yang dimaksud, Bapak, ruqyah yang tidak ruqyah yang menghilangkan ketawakalan seseorang. Bentuk apa? Klinik, ya. Klinik, bukan klinik. Klinik ruqyah. Datang, langsung diterapi, pulang. Besok datang lagi, minggu depan, bahkan disuruh datang tiap hari. Sampai setahun, 2 tahun, mohon maaf saya katakan ini. Ini menghilangkan ketawakalan mereka, karena tidak mendidik mereka. Coba untuk ruqyah yang demikian, didiklah pasiennya sedikit saja. Ibu coba perbaiki salatnya, itu cukup ya. Perbaiki salatnya. Ajarkan ruqyah mandiri satu teknik misalnya, besok datang lagi satu teknik lagi. Demikian. Itu tidak menghilangkan tawakal, dan ajarkan tentang ruqyah syariah. Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian tidak pernah bertahayul. Bertahayul itu bagaimana? Menganggap sial. Misalkan kalau hari Kamis harus pergi jam 8. Itu tahayul. Ada burung bunyi-bunyi, nah ini nanti sial. Nah, itu tahayul, Pak ya. Tahayul bahasa Sundanya. Ya, begitu ya. Dan tidak terapi dengan kai. Kai ini bagaimana? Menterapi dengan sundutan besi panas. Ya, itu yang saya bahas sedikit kemarin ya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Jadi ada ratusan hadis ruqyah syariah, hanya satu yang melarangnya, dan ini pun masih barangkali saya katakan ruqyah syirkiyah yang dimaksud di sini. Karena bertabrakan dengan satu hadis lain, la ba'sa birruqyah malam takun fi syirk, tidak mengapa meruqyah selama tidak terdapat syirikan itu. Baik. Itu dia ya. Kemudian ada syarat-syarat menjadi praktisi ruqyah. Tidak ada ingin jadi ruqyah kita harus beli sesuatu, harus akad, harus ijazah, tidak ada pada ruqyah. Tidak ada harus puasa dulu, tidak ada. Kalaupun mau puasa Senin Kamis semuanya mau puasa saum Daud, lanjutkan. Fakta ilmiah, ketika sel kanker dibacakan Al-Quran, ya hancur ya. Dulu peraih Nobel penghargaan ya. Kemudian ini sel darah yang dibacakan, sesudah dibacakan, ini sebelum dibacakan. Akan beda wajah istri kita setelah dibacakan dan sebelum dibacakan ayat ruqyah. Setelah dibacakan akan semakin cerah. Berikutnya, siapa saja bisa ruqyah? Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa melakukan ruqyah. Ini faktor-faktor penyakitnya bisa jadi karena memang fisiknya sakit ya, atau psikisnya, atau psikomatis. Psikomatis ini gangguan psikis yang berimbas kepada fisiknya. Ya. Baik. Kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan sebelum melakukan terapi? Pertama, tempatnya sejuk ya. Disarankan sejuk, enak, tidak gerah. Kemudian tidak bising. Persis seperti ini, Pak. Kita tinggal mengeluarkan anak-anaknya nih yang bunyi-bunyi. Ini akan mengganggu nanti kalau ya, membersihkan tempat dari semua benda keramat. Ini wajib hukumnya. Ya, benda keramat, benda pusaka, kemudian penangkal-penangkal sihir, penglaris-penglaris, ya, hijib-hijib, patung-patung, ya, lukisan-lukisan bernyawa, ya. Termasuk juga foto. Sebaiknya foto diturunkan. Kalau sudah ridho kita, kalau belum ridho ya udah biarkan saja. Kemudian bacakan ayat kursi, Al-Falaq dan Anas. Maaf belum saya tulis. Al-Falaq dan Anas itu perlindungan khusus ya. Baik teman-teman semuanya. Kepada pasien apa yang harus dilakukan? Menyimak. Saya melihat ibu-ibu semalam ada masih yang mengikuti ya. Jadi tidak mengikuti bacaan ruqyah Bu, tapi mendengarkan, menyimak. Coba, kemudian wudu ini akan menguatkan kita, insya Allah, menguatkan jiwa kita juga ya. Kemudian sholat 2 rakaat itu baik. Bagi peruqyahnya juga bersih-bersih terlebih dahulu. Ya. Pakai baju yang bersih, jangan bau keringat dan lain-lain ya. Gosok gigi juga, barangkali ada teknik tiupan nanti, ya. Tiupan ke wajah nanti kan, aromanya keluar ya. Atau jangan bau ketek.
Nanti begitu mau nyentuh, belum sampai udah pingsan dia. Ternyata kena hembusan dari sini. Begitupun pasien ya, pasien pun harus membersihkan diri. Saya pernah Bu mau muntah. Saya meruqyah, saya yang mau muntah. Bukan karena bacaan, tapi memang dia bau. Ya, ini orang gila yang saya ruqyah. Jadi memang wajar ya, dia gila. Baunya bau anyir begitu. Ya, bahkan yang megangin plastik pun muntah. Itu deh, kita pun harus memperhatikan hal ini ya. Tentang higienis ini, tentu saja memang kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Baik. Jelas ya. Nah, kita sudah langsung masuk ke praktek ibu-ibu. Ya. Boleh ya, satu orang di sini. Atau dua orang pun boleh ya, agar kita bisa melihat reaksi yang berbeda. Ada yang masih sakit nggak hari ini? Masih sakit nggak? Di mana sakitnya? Di situ. Boleh lah, nggak apa-apa. Ada lagi satu lagi. Yang baru datang hari ini. Bapak baru datang nggak bisa lah jelas. Ya, yang jantung ya, sudah dicek ke dokter? Sudah ya? Nah, boleh Pak? Boleh ya? Pembengkakan jantung katanya, kita cek ya dengan Al-Quran. Kalau itu masalahnya apa? Ya, sakit punggung ya, padahal masih muda dia. Ya, kita lihat. Masih sakit ya? Bapak silakan Bapak. Agak sini, bisa bikin. Bapak duduk Pak ya. Dulu pernah punya riwayat masa jahiliyahnya Pak barangkali? Pernah. Apa? Punya isim. Oh, punya isim. Terus selain isim apa lagi Bapak? Pergi ke dukun, baik. Ada lagi? Yang parah-parah Pak, ada? Pernah belajar ilmu? Oh, baru 2 bulan kemarin pernah ke pesantren Suralaya. Suralaya. Dikasih apa di sana? Wirid. Wirid ya. Sudah diamalkan Pak? Sudah tinggal lagi. Sudah ditinggal. Teman-teman, ini bukan pengobatan, tapi ini adalah bagian daripada demonstrasi atau bagaimana cara mengobati ya, dari langkah per langkah dari awal sampai akhir. Pertama, sebelum kita melakukan ruqyah, yang harus dilakukan adalah konsultasi. Bagi ahli herbal atau memang dia konsultan herbal itu sangat luar biasa. Ada yang punya kemampuan iridiologi itu bagus. Ada yang punya kemampuan ngecek dari tangan itu bagus ya. Tapi bukan pakai ilmu sihir ya. Ilmu memang ada ilmunya untuk ngecek dari lentik jari dan lain-lain ya, dari garis-garis ya. Bukan dari ilmu sihir. Di dilakukan di layar ada muqaddimah ruqyah. Yang jelas di sana ada ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah. Ini bisa dengan memohon perlindungan dalam bahasa kita, bisa dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah cukup ya. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin makhluk. Atau yang maksimal baca Al-Falaq An-Nas. Ini Aisyah yang mengatakan ya, yang meriwayatkan dahulu Rasulullah selalu minta perlindungan kepada Allah daripada ain. Setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, maka Rasulullah menghadisnya. Baiknya baca ta'awudz, Al-Falaq, An-Nas. Lebih baik lagi usapan seluruh tubuh dengan niat melindungi atau memohon kekuatan padanya. Itu yang pertama, minta perlindungan ya. Yang kedua, beristighfar. Ya, beristighfar untuk dosa masing-masing, ya, istighfar untuk melembutkan hati ya, memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersolawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Kemudian berikutnya adalah minta kekuatan kepada Allah azza wajalla. Bagaimana menjemput tenaga dari langit ini? Cukup ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ini kalau kondisi pasiennya enak ya, seperti ini. Kalau pasiennya datang sudah mulai reaksi muntah-muntah, langsung kita tangani sebagaimana baiknya. Jadi tidak urutannya harus ini dulu, ini tidak. Kalau dalam terapi ruqyah syar'i. Kalau jelas syaitan sudah di dalam dirinya, ya langsung saja terapi. Baik. Sekarang setelah muqaddimah tadi dan diketahui sakitnya di mana, ibu ya, nanti barangkali meruqyah anaknya di rumah, meruqyah suaminya, atau kebalikannya meruqyah istrinya. Kalau ahwat harus dalam keadaan berhijab.
berhijab dengan baik ya. Kalau terlihat auratnya pasti bukan tidak. Dan ajarkan dia bagaimana berhijab dengan. Kalau haid boleh diruqyah, tapi jangan meruqyah karena kurang percaya diri biasanya. Tapi wudhu dulu untuk bersuci, untuk menyucikan, begitu ya. Kemudian setelah demikian kita bacakan ayat-ayat ruqyah selama minimal 30 menit. Nah kita akan coba praktekkan di sini Pak ya dan lihat reaksinya. Jadi pertama jangan disentuh, jangan dipukul, jangan diapa-apakan, tapi bacakan dulu dengan meniat menterapi kolbunya ya. Antum duduknya yang betul. Bismillah. Ya. Silakan baca doa perlindungan ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat yang pertama dibacakan adalah tentu saja Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasien boleh dalam kondisi berbaring, dalam kondisi tidur ya, tapi jangan tidur. Kita lanjutkan ya, dulu dalam kondisi masuk ya, menyimak ya. Bapak, saat saya baca, ada yang terasa belum? Belum ya? Ada yang terasa nggak? Udah gemetar ya? Baik. Bismillah. Bismillah. Nah, teman-teman, yang ideal itu kita bacakan di telinganya yang kanan. Nah, yang ini. Barangkali begini ya. Yang ideal. Jadi dengan sentuhan penuh kasih sayang ya. Ini ideal sekali. Apalagi Bapak sakitnya di jantung. Tapi ini belum menyentuh. Saya hanya ingin membacakan di telinganya ya. Saya bacakan seperti ini ya Bapak ya, disimak ya. Antum juga simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oke. Bapak sudah mulai terasa Pak ya? Apa yang terasa Pak? Bergerak di bawah perut ya. Nah itu. Baik, Bapak bergerak di bawah perut. Ini dengan sentuhan yang agak personal, betul kan? Agak dekat. Ini belum menyentuh penyakit Pak. Saya hanya mendekatkan diri saya kepadanya di telinganya. Baik. Bapak jangan khawatir ya, ada praktisi yang bijak aja kalau mau muntah, muntahin saja, ya. Baik teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke teknik yang pertama dengan menyentuhnya di tempat yang sakit. Dalam Quranic healing disebut healing touch ya. Ya dalam bahasa kita ya teknik sentuhan apalagi ya. Kalau Rasulullah ya begitu, tidak ada nama teknik sebetulnya. Ini hanya memudahkan saja ya. Kita sentuh di tempat jantung Bapak yang sakit. Tapi yang bereaksi saat dibacakan ternyata bukan jantung tapi di perut. Ya sudah, sentuh di sini. Lihat reaksinya ya Bapak Ibu semuanya. Kita bacakan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما صروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya masalah jin. Kalau kamu keluar, keluarlah. Tidak ada halangan sedikit pun, ya. Kalau kamu mau keluar, keluarlah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau keluar, kalau tidak pun silahkan hingga kamu hancur lebur di dalam. Ya, sebelum saya pukul. Ya, baik. Ini hanya menyentuh Pak ya. Belum ditekan, belum membicarakan tentang peredaran darah, belum membicarakan tentang shocking terapi dan lain-lain, hanya baru menyentuhnya. Ketika disentuh Rasulullah sembuh Pak. Tapi kalau disentuh saya ini bukan Rasulullah, siapa saya ya. Jadi memang kita ada di makom yang berbeda dan ini adalah proses menuju kesembuhan insya Allah. Yang jelas Bapak sudah berefek jasanya, luar biasa. Apa rasanya gimana Bapak? Ya. Masih di sini. Berat ya. Baik gak saat saya bacakan barangkali teman-teman mau dengar katanya. Gimana sih rasanya? Rasanya seperti yang mau keluar. Ada yang mau keluar Pak? Kayak gimana bentuknya? Nggak kelihatan. Ya memang gak kelihatan. Rasanya kayak gimana? Rasanya seperti ada yang mendorong. Dorong ya. Baik teman-teman. Itu yang setuju Bapak. Jadi seperti ada yang terdorong ke atas. Ya. Masuk akal nggak Pak? Masuk logika nggak? Ya enggak lah. Usus kita itu kan begini. Ketika ditarik begini, seperti ada yang lurus naik ke atas. Nggak masuk akal kan? Nggak usah dilogikakan dan nggak usah diilmiahkan. Nanti ngawur kemana-mana. Kata Kang Edi Soranto Temel ya. Nggak usah diilmiahkan semua ya Kang ya. Jadi ya beginilah yang terjadi. Subhanallah gitu ya. Al-Quran berefek kepada jasad dan sembuh atas izin Allah. Baik teman-teman. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan teknik berikutnya. Ini jinnya dengerin juga loh Pak ya. Dengerin juga loh dia. Dan mungkin sakit hati juga, biarin dia sakit hati. Ya, dijadikan kelinci percobaan. Nah, berikutnya menekan peredaran darah. Wah, ini menyakitkan buat setan ini, ya. Di rumah-rumah mereka. Yang sekarang saya bacakan Bapak di daerah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya masyarakat jin, wahai bangsa jin, wahai makhluk jin, kalau kamu tidak mau keluar, tidak mau menghentikan kezaliman ini, ya, saya mohon pada Allah untuk menjadikan tangan saya ini sebagai sesuatu yang menarik kamu, menarik jasad kamu dari dalam. Saya tidak tahu jasad kamu bakal hancur atau bagaimana. Barangkali tangan kamu tertinggal, barangkali kepala kamu tertinggal. Jika kamu keluar, keluarlah lewat mulut. Jika kamu tidak mau keluar, saya cabut dari sini ya masyarakat jin, wahai bangsa jin. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Bismillah, 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 bismillah. Allahu akbar. Keluar, ayo keluar. Ya, ini bisa langsung dipukul di sini, Bu ya. Bismillah. Ya, tepuk-tepuk seperti ini. Ini membantu untuk keluar. Ya. Ini bukan nasi goreng ya. Yang keluar, yang disuruh keluar ini setannya, ditepuk-tepuk ya. Ini kalau dipukul sambil dibaca lebih dahsyat lagi. Saya lanjutkan ya, ini teknik tepukan. Ya masalah jin, kalau kamu tidak mau keluar, saya tepuk hingga kamu hancur sebagaimana Rasulullah menepuk kamu. Menepuk leluhur kamu yang tidak mau keluar ya. Saya tepuk punggung kamu untuk kehancuran kamu. Kalau kamu tidak mau keluar, dengan satu ayat yang luar biasa menyiksa kamu. Oh, udah sadar kan Pak? Ya, seperti ini. Baik Pak. Apa kabar Pak? Baik. Pindah nggak Pak sakitnya atau barangkali geser? Sama ya, geser sama pindah. Atau masih di situ? Sedikit, nggak apa-apa, sedikit lagi ya. Di sini masih ada? Enggak. Nah, geser ke di sini Pak ya. Ibu ya, lihat sendiri ya. Ibu kalau dibuka, dibedah, ini bukan area kosong Bu, padat macam-macam ya. Ini dari sini digeser ke sini. Ini kan sesuatu yang aneh ya, yang masuk logika. Nah, ini bisa kita tepuk di sini, bisa hancur insya Allah ya. Tapi ingat dengan kekuatan niat yang luar biasa Bapak Ibu, jangan setengah-setengah. Bukan tepukannya yang kuat, tapi niatnya yang kuat. Kalau dia biarin aja ya. Kita masuk ke teknik yang berikutnya. Ada barusan teknik tepukan ya. Kita teknik usapan. Teknik usapan belum saya kasih gambar. Yang ini saja ya. Nah, mengusap. Baik. Teknik usapan dan tepukan ya. Usapan itu bagaimana? Dalam realisasinya ada menarik juga. Menarik ini saya tidak melihat jinnya Pak, dan saya tidak merasakan tarik menarik begitu, tidak ya. Tapi menarik seperti biasa saja. Yang reaksi itu dia, bukan saya ya. Kecuali ada jin dalam diri saya yang bereaksi nanti. Tarik menarik seperti sedang berantem betulan ya. Tapi ini tidak. Hanya menarik seperti biasa tanpa tenaga Pak. Hanya kekuatan niat. Ya. Saya tarik dari sini ke atas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil baca lagi. Begitu kalau khas saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu Akbar. Saya kombinasikan itu teknik tarikan dan tiupan Bapak. Baik, saya terus lanjutkan ya dengan teknik-teknik lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Astagfirullahaladzim. Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Enteng. Enteng. Gimana pembengkakan jantungnya? Sudah nggak terasa. Nggak terasa lagi ya. Pembengkakan jantung itu hanya bahasa kedokteran. Ya, kalau bahasa saya gangguan jin. Ya, karena jinnya memang keluar, betul kan Pak ya? Bagaimana membedakan medis dan non medis Pak? Ya kalau medis ya jinnya seperti tadi. Kalau non medis tidak bereaksi, tapi sembuh. Tapi Masya Allah Al-Quran itu bisa menyembuhkan atas izin Allah ya. Baik medis ataupun non medis tergantung kekuatan kekuatan ruhnya. Ruh siapa yang meruqyah dan yang diruqyah. Bapak ini sudah hadir dari kemarin Bapak ya. Dan menyimak Masya Allah. Bapak datang dari mana? Bayar ya. Di mana Pak ya? Bandung juga ya, dekat Pak ya. Alhamdulillah Bapak dapat ilmu. Ini adalah contoh Masya Allah sampai sembuh ya. Bapak enteng. Iya. Baru sekarang kesempatan waktu di Rabani belum waktu itu. Oh Bapak pernah ikut di Rabani ya, jadi karena kurang puas ikut lagi di sini ya. Jadi teman-teman begitu pelatihan saya kadang ada 7 kali 8 kali ikut karena nggak habis sekali materinya gitu ya. Alhamdulillah Bapak ya, ucapan alhamdulillah Bapak 30 Bapak ditiupkan usapan seluruh tubuh Bapak sudah bisa ya, silahkan masing-masing. Ya masalah jin mau keluar atau tidak kamu? Ini cuek bebek ini ada isinya Pak. Ini tinggal tersisa berapa teknik lagi? Teknik tiupan ya, yang merangkap teknik ludahan. Mau diludahi kamu? Ya, diludahi dan teknik sembelihan ya, belum kan? Teknik sembelihan. Teknik apa lagi? Teknik pukulan. Kalau tadi tepukan, ini pukulan. Ayo, kamu mikir mau keluar atau tidak? Kadang dengan begini pun dia sudah galau Pak ya. Jadi galaunya pindah ke dia. Ya masalah jin. Kalau kamu mau keluar, boleh keluar. Ya. Kalau tidak saya akan siksa kamu sesuka hati saya. Karena kamu menantang saya dan menantang umat Islam di sini. Kalau kamu mau keluar boleh, silahkan.
Keluarlah dari tempat yang kamu suka, dari mulut, dari telinga, dari hidung, atau dari tempat kamu masuk. Ya, masalah jin. Manusia ini sudah hijrah ke sunnah, dan kamu tersiksa di dalam. Betul kan? Betul kan? Jawab saja betul. Ya. Seperti jin-jin sombong seperti ini, Pak, jangan dikasih hati, Pak. Ya. Jangan kasih hati, nanti minta jantung. Ya. Sekarang tinggal teknik tiupan. Saya coba teknik tiupan dulu. Kalau teknik tiupan saya, ya sebetulnya Rasulullah kan membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lalu ditiupkan. Artinya baca Al-Quran dan ditiupkan dengan menyiksa dia. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu. Bapak boleh duduk sudah. Ya, terima kasih Pak ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Inna ad-dina indallahil islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Baik, ini cara menangani jin yang bandel. Real Pak ya, reality show sekarang. Saya akan tunjukkan pada seluruh dunia kalau kamu tetap sombong, wahai bangsa jin. Bagaimana cara menangani jin seperti kamu? Jin sombong seperti kamu. Pertama, lihat matanya. Dia tidak berani membuka mata. Artinya dia sudah kalah duluan, Pak. Itu satu ya. Artinya jin ini sudah tidak punya kekuatan, tidak punya nyali dia. Pertama, kalau dipukul lehernya ini jatuh, pasti jatuh. Bismillah. Makanya teman saya pegangin kursinya. Ya, sebetulnya gitu. Cuman saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana cara menangani jin seperti tidak ada kekuatan, tidak bisa mereka mukul. Tidak akan kena pukulannya. Akan tertahan. Tidak akan sampai. Mau mukul, tapi tidak akan kena, insya Allah tidak akan kena. Bismillah. Ya. Kenapa dihalangin ya lehernya? Mau bercanda kamu. Ini udah ditendang udah jatuh Bapak ya. Cuma kita lanjutkan teknik kita. Saya teknik depan dulu ya. Ayat apa kamu maunya ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Unpredictable Pak ya, dasar sekali. Saya pun tidak membayangkan begitu ya. Sujud langsung ya. Sujudlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla ya. Seperti itulah kamu seharusnya, tapi kiblatnya salah kamu. Bangun Bismillah. Atau biarin aja dua betulan, biarin aja. Mau sujud lagi kamu, sujudlah kamu kepada Allah. Wahai makhluk jin, kamu tidak punya kekuatan. Geser kan. Kamu tidak punya kekuatan ya. Jangan mau dijadikan bahan tontonan kamu. Cepat bertobatlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Karena kamu akan disembelih ya. Dan kamu bisa mati. Jangan akhiri kehidupan kamu dengan cara begini kamu bangsa jin ya. Keluarlah kamu. Itu teknik tiupan Pak ya, dasar ya. Tidak kena pun sudah begitu. Apalagi disertai dengan dah. Sembur apa lagi Pak? Ya. Pakai jam-jam apa lagi? Pakai daun bidara apa lagi? Rambut dengan jenggot. Mantap. Ya. Nah sekarang masih ada satu teknik lagi ya, nggak apa-apa. Apa teknik apa yang belum? Gak usah dipukul Pak, kasihan banyak yang ngerekam. Ini teknik sembelihan belum saya bukakan rahasianya. Jadi teknik sembelihan ini Bapak bukan teknik visualisasi. Ada yang fitnah, wah itu teknik visualisasinya Reiki, bukan. Ya Allah, jadikanlah tangan saya ini pedang yang sangat tajam buat menyembelih makhluk jin ini. Begitu doanya. Itu doa kan. Ketika didengar Allah dan dikabulkan, maka tidak ada sesuatu pun antara langit dan bumi yang menghalang. Siapa yang menghalang doa seorang muslim? Ad-du'a wasilahul muslimin. Doa itu senjata orang muslim, mukmin. Ya. Doa yang senjata yang jarang dipakai. Sekarang jin ini sudah muncul ke alam manusia, merasuk ke dalam anak ini dan memisahkan keluarga anak ini. Ya. Padahal dia sudah hijrah. Maka ini saatnya disembelih, tidak apa halalan thayyiban kepada makhluk lain. Karena sudah diperingatkan Pak, sudah 2 hari ya kan dari kemarin diperingatkan demikian. Sekarang kita sembelih. Bagaimana caranya? Tidak ada aturan apapun. Ya. Yang jelas di sini ada urat nadi. Tekan di sini. Ya, tekan di sini. Ya. Ya, saya contohkan langsung bismillah, ya. Daerah sini, ya. Seperti ini, ya. Jangan takut, dia tidak punya kekuatan apapun. Kakinya sudah lemah, makanya duduk. Ya. Ya. Ini tinggal di geser sini, ibu-ibunya nanti. Ya. Ibu pun bisa menyembelih bapaknya nanti ya. Ya, seperti ini. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Ini untuk perlindungan. Untuk ayatnya apa saja, tanpa baca ayat pun bisa. Cukup la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum putus ya, baru segini. Ini harus diputuskan. Tahu nggak? Bismillah. Ya, belum putus ya. Kita putuskan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, seandainya Engkau ridhoi kematian jin ini ya Allah. Seandainya jin ini sudah saatnya mati dengan jalan begini ya Allah, maka putuskanlah lehernya ya Allah. Ya, dia mulai melawan. Sebenarnya dipukul juga udah jatuh lagi Pak, tapi kita lanjutkan dulu aja. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina bala'an hasana innallaha samii'un 'aliim. Kalau tidak percaya jangan ke leher, belah badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu lagi belah kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghinakan setan, ya.
Dulu. Kalau sendiri itu nggak bisa gitu di dalam apa langsung keluar semua? Tanya saja sama jinnya. Kita tanya jinnya ya. Saya nggak bisa melihat jinnya, Bapak Ibu semuanya. Ini menyembelih yang dikatakan mati itu kata teman-teman mereka. Kadang mereka ngasih tahu kemarin ada yang mati atau ada yang marah-marah. Kenapa kamu bunuh teman saya? Kenapa kamu bunuh keluarga saya? Ya. Yang jelas bukan kematian jinnya, ada berapa jin yang mati, tapi kesembuhan dia. Dan perubahan orang ini pada intinya Bapak Ibu semuanya. Dan kita semakin yakin musuh-musuh Allah itu nyata adanya di dalam diri seseorang. Ya. Oke, gimana rasanya? Apa yang Anda rasakan? Punggungnya gimana? Agak mendingan. Agak mendingan ya? Belum begitu mending berarti ya? Katakan kepada dunia. Bismillah. Iya. Allah. Gimana rasanya? Saya saat tadi katakan sendiri di bagian dada. Sekarang itu masih terbayang akan terbelahnya dada itu. Iya. Allah Akbar ya. Di saat sembelihan tadi itu badan lemas. Lemas kan? Lemas kayak oksigen itu naik. Kayak oksigen naik, oke. Bukan oksigen, itu jinnya naik namanya. Sekarang di bagian dada ini Di kaki dingin baik, di dada ada helai dada masih sakit ya. Nggak apa-apa, kita sisakan buat nanti.